Bagaimana jadinya jika kita mengalami momen di mana kita tahu banget kalau kita salah? Di dalam hati, kita udah merasa bersalah. Tapi entah kenapa, kata maaf itu terasa mengganjal di tenggorokan. Susah banget keluar. Atau mungkin kita pernah di posisi sebaliknya. Kita nungguin permintaan maaf dari seseorang. Udah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Tapi nggak pernah datang. Yang ada, doi malah pembelaan diri, ngeyel, atau malah kita yang balik disalahkan. Fenomena ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Di hubungan pertemanan, di keluarga, di tempat kerja, bahkan sama pasangan sendiri. Ada tembok tipis yang bikin kata maaf itu susah diucapkan. Semua orang tahu, meminta maaf itu baik. Meminta maaf itu bisa memperbaiki hubungan yang rusak, mengembalikan kepercayaan, dan menunjukkan kedewasaan emosi. Tapi kenapa tetap aja susah ya? Mungkin kita perlu memaklumi diri sendiri. Gue jadi mikir, mungkin ada alasan psikologis yang lebih dalam yang bikin kata maaf itu seperti judul lagunya Bang Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word. Ada satu nama yang paling otoritatif soal urusan maaf memaafkan ini. Namanya Harriet Lerner, seorang psikolog ternama dan penulis buku bestseller The Dance of Anger. When we don't get the apology that we deserve, it can put a crack in the very foundation of a relationship. Selama lebih dari 2 dekade, Lerner mempelajari soal permintaan maaf dan kenapa sebagian orang nggak mau memberikannya. Menurut Lerner, meminta maaf itu bukan cuma mengucapkan 2 kata ajaib saja. Ini adalah tindakan yang membutuhkan kerentanan emosional yang tinggi. Ketika kita meminta maaf, kita sedang membuka diri, kita menunjukkan sisi rapuh kita. Dan bagi banyak orang, ini terasa sangat menakutkan. Peneliti lain, Karina Schumann dari University of Pittsburgh, juga banyak meneliti soal dinamika permintaan maaf. Dalam studinya, Schumann menemukan bahwa ada 8 elemen penting dalam permintaan maaf yang berkualitas. Mengakui kesalahan, mengungkapkan penyesalan, bertanggung jawab, menawarkan perbaikan, menjelaskan tanpa membela diri, berjanji untuk berubah, mengakui dampak perbuatan, dan sebuah ketulusan. Tapi masalahnya, kita seringkali lebih memilih jalan pintas. Kita lebih memilih defensif. Kita lebih memilih nyalahin orang lain. Kenapa? Karena mengakui kesalahan itu rasanya seperti mengancam kredibilitas diri kita sebagai orang baik. Nah, sekarang kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Kenapa kita susah banget bilang maaf? Seperti biasa, gue coba bedah jadi 3. Pertama, ego dan harga diri yang rapuh. Ini yang paling klasik. Harriet Lerner menyebutnya sebagai the ego barrier. Orang dengan harga diri yang rapuh justru paling sulit meminta maaf. Kok bisa? Iya, karena mengakui kesalahan terasa seperti menghancurkan citra diri mereka sendiri. Mereka nggak sanggup menerima kenyataan bahwa mereka bisa salah. Bahkan penelitian dari University of Pittsburgh menemukan hal yang menarik. Orang yang jarang meminta maaf ternyata cenderung tidak menyukai dirinya sendiri. Mereka bukannya merasa sempurna, tapi justru sebaliknya. Mereka malu dengan kesalahannya, lalu memilih menghindar daripada menghadapi rasa malu itu. Di masyarakat kita, yang sering merayakan euforia dari rasa percaya diri dan ketegasan, mengakui kesalahan bisa terasa seperti pukulan telak buat citra diri. Kita takut kalau minta maaf, kita akan terlihat lemah. Padahal para ahli bilang justru sebaliknya. Meminta maaf adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kedua, takut akan konsekuensi dan kerentanan. Alasan kedua adalah ketakutan. Kita takut apa yang terjadi setelah kata maaf itu terucap. Takut dihukum, takut hubungan jadi runyam, takut kehilangan rasa hormat, takut masalah hukum atau profesionalitas. Di dunia kerja misalnya,
banyak perusahaan nggak minta maaf atas produk cacat atau layanan buruk karena takut digugat. Di politik, para pemimpin sering menghindari permintaan maaf karena takut merusak karir politiknya. Tapi yang lebih subtle, kita takut terlihat rentan. David De Kramer, peneliti dari Erasmus University, bilang bahwa orang sering salah memprediksi nilai dari sebuah permintaan maaf. Kita kira minta maaf bakal bikin kita makin buruk di mata orang, padahal justru sebaliknya. Ketiga, persepsi yang berbeda dan kurangnya empati. Alasan ketiga agak berbeda. Kadang kita nggak minta maaf karena kita benar-benar nggak ngerasa melakukan salah. Bukan karena ego, tapi karena kita nggak paham atau meremehkan rasa sakit yang dialami orang lain. Tanpa empati, permintaan maaf terasa nggak perlu. Kita berkata dalam hati, "Ah, dia kali yang kebanyakan baper. Gua kan cuma bercanda." Penelitian Karina Schumann juga menunjukkan bahwa ketika tanggung jawab terasa samar atau berbagi, orang cenderung menghindari permintaan maaf karena takut harus menanggung semua kesalahan sendirian. Kita lebih milih rasionalitas dengan berdalih, tapi kan dia juga salah. Lalu solusinya apa? Gua mau kasih 3 hal sederhana yang mungkin bisa dicoba. Pertama, pisahkan kesalahan dari harga diri. Ini kunci utama. Kita perlu belajar memisahkan antara saya melakukan kesalahan dan saya adalah orang yang salah. Harry Lerner menjelaskan bahwa orang yang sehat secara psikologis bisa mengakui kesalahan tanpa merasa seluruh dirinya hancur. Coba sematkan kalimat ini di dalam hati. Mengakui kesalahan gak bikin kita berkurang nilainya sebagai manusia. Semua orang pernah salah. Yang membedakan adalah keberanian untuk bertanggung jawab. Penelitian Karina Schumann bahkan menemukan trik menarik. Sebelum meminta maaf, coba ingat-ingat nilai-nilai penting dalam hidup kita. Afirmasi diri ini bisa melindungi harga diri kita, sehingga kita lebih siap menghadapi rasa malu dan lebih berani minta maaf dengan tulus. Kedua, latihan mulai dari hal kecil. Jangan langsung melempar diri ke situasi konflik berat. Mulailah dari hal-hal kecil. Telat datang ke janjian, minta maaf. Salah kirim pesan, minta maaf. Gak sengaja nyelakain orang lain di jalan, minta maaf. Semakin sering kita latihan, otak kita akan terbiasa. Rasa canggung itu akan berkurang. Ini seperti otot, semakin dilatih, semakin kuat. Ketiga, gunakan struktur maaf yang tepat. Gak cukup cuman bilang, maaf ya, lalu pergi gitu aja. Lerner mengingatkan bahwa ada banyak cara merusak esensi dari permintaan maaf. Seperti maaf yang dilanjutkan dengan kata, tapi, maaf yang sambil nyalahin balik, serta maaf yang asal-asalan. Permintaan maaf yang berkualitas biasanya punya 3 komponen. Pertama, aku tahu apa yang aku lakukan. Ini artinya kita mengakui kesalahan dengan cara spesifik. Yang kedua, aku ngerti dampaknya ke kamu. Ini artinya kita peduli dengan menunjukkan rasa empati. Lalu yang ketiga, aku akan berusaha gak mengulanginya. Ini artinya kita punya motivasi dan komitmen untuk berubah. Penelitian dari InMind juga nunjukin bahwa kualitas permintaan maaf itu jauh lebih penting daripada frekuensi. Orang yang sering minta maaf tapi asal-asalan malah dinilai kurang kompeten. Tapi permintaan maaf yang tulus, meski jarang, selalu dihargai dan memiliki nilai yang sangat berharga. Gue sadar di zaman sekarang meminta maaf itu barang langka. Kita lebih terbiasa membela diri, mencari kambing hitam, atau diam 1000 bahasa. Di dunia maya misalnya, orang lebih memilih sengkarutan debat kusir daripada memilih ucapin, aku salah, maafin aku ya. Tapi justru karena langka, nilainya jadi lebih berharga. Meminta maaf itu bukan soal kalah atau menang.
bukan soal aku benar, kamu salah. Meminta maaf itu soal menghargai hubungan lebih dari harga diri. Soal berani membuka diri demi kebaikan bersama. Dan yang perlu diingat, permintaan maaf yang tulus itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Jangan sampai kita menyesal karena baru berani minta maaf setelah semuanya sudah terlambat. Setelah orangnya pergi, setelah hubungan hancur, atau mungkin setelah tak ada lagi kesempatan. Mulailah dari satu hal kecil. Besok, kalau kamu sadar udah salah sama orang terdekat, tarik napas, kumpulkan keberanian, dan ucapkan maaf dari hati. Nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu dramatis. Cukup tulus aja. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan dibangun dari ketidaksempurnaan, tapi dari keberanian mengakuinya.